guys, jadi kembali lagi dengan kita podcast ngobrol-ngobrol santai. Jadi di sini kita bakal ngebahas apa? Tentang teori konvergensi budaya. Membahas-bahas itu kita kenalan dulu kali ya. Kayak kenalin, gue Indah Dan gue Nadia. Gue Cinde. Gue Ramzi atau Rafa. Gue Nabila. Jadi kayak di sini gue sebagai hostnya, kayak untuk menanyakan gitu sama mereka gitu ya. Kayak coba dong Cinde jelasin dulu apa itu. Kalau setahu gue ya ini, kalau konvergensi budaya itu yang dimana ada campuran antara budaya lokal sama budaya luar itu campur jadi satu, yang dimana budaya itu menjadi terupdate. Kalau setahu gue tuh misal contohnya hal kecilnya itu kayak nih batik nih. Kalau batik kan kalau di kesannya itu dinilainya sebagai yang nilainya itu jadul gitu ya, kuno. Nah, karena ada konvergensi budaya ini, nah itu ada pengaruh globalisasi. Itu menyebabkan kayak batik ini diupdate itu didesain lebih modern gitu, mungkin lebih mewah, lebih minimalis gitu. Jadi kayak lebih menarik dipandang lah gitu. Oh benar sih, benar. Terus ditambah juga misal kalau anak muda kan remaja sekarang kalau ngomong kan suka campur Inggris bahasa-bahasa kayak which is lo harus bla 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 literally ya. Pasti suka dengar kayak kalimat istilah kayak indis ekonomi kita harus begini-gini. Itu sering banget sih indis ekonomi. Ya kalau literally capek banget nih kalau lagi apa. Nah itu kan juga masuknya ke konvergensi budaya atau dari penyatuan dari budaya lokal sama budaya internasional tersebut kan. Tadi segala macam tuh digabung-gabungin lah ya. Nah, terus kalau lanjutan itu kan tadi ada dari bahasa sama pakaian adat. Ada juga lanjutannya itu dari makanan tuh. Misalnya kita kan originalnya tuh bakso ya, bakso. Nah, jadi mungkin ada pengaruhnya dari luar tentang keju mozzarella gitu. Oh iya, benar. Nah, originalnya bakso doang gitu. Bakso urat gitu originalnya. Nah, sekarang ada campuran kayak bakso mozzarella, terus yang apa sih? Atau enggak yang campurnya tuh dalamnya tuh bakso beranak. Itu kan lebih banyak kan, banyak pengaruhnya dari luar, itu ada campur-campuran dari luarnya. Tapi memang mungkin ciri khas dari khasnya daerahnya masing-masing tuh bakso doang gitu ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu gitu kan, kalian tuh dari mana sih? Kan kalau gue kan lahir di Tangerang, tapi ortu gue emang campuran. Jadi kayak bapak gue itu Sunda, mama gue itu Betawi Sunda gitu. Tapi kalau lo dari mana sih? Kalau gue Tangerang, cuma orang tua dua-duanya dari Minang sih dua-duanya. Oh Minang, lama banget. Kalau gue di lama di sini kan di Tangerang. Emak gue asli orang Padang. Terus kalau bapak gue orang Jawa. Oh Jawa Padang. Campuran. Kalau ini narsumnya dari mana? Dari mana? Oke, gue Rafa dari Jakarta ya, Jakarta Selatan. Daerahnya daerah Tebet, dan iki orang tua ibu ke Jawa, ke bapaknya Betawi. Nggak usah memaksakan pakai bahasa Jawa, nggak usah gitu. Kalau Nabila dari mana? Kalau gua orang tua tuh kan sama-sama Sunda dari Tangerang. Kalau bapak dari Tangerang, mama dari Bogor. Kalau guanya lahir di Sumatera gitu. Sumatera bagaimana? Di Kepri-nya. Emang Kepri Pulau masuk Riau. ya? Jauh banget ya, Iya, maksudnya iya. orang tua dari Pulau Jawa di Maksudnya tuh Pulau dia tuh Sumatera. gini, mutasi kerja tahun 92. Jadi beriringan tahun itu gua lahir di sana. Oh, gitu. jadi orang tuanya mungkin kerja di instansi, jadi ada mutasi kerja gitu. Terus kalau misalkan nih, kan kalian kan orang tuanya kan misalkan yang dari jauh-jauh gitu ya. Misalkan kayak gue deh gitu kan, orang tua gue dari misalkan dari Sunda, dari Sukabumi gitu kan, orang tua bapak. Nah, apa sih perbedaan dari yang kalian tahu gitu dari suku lain atau dari suku yang emang kalian pahami, yang kalian tinggal itu kayak gimana? Sedangkan gue kan mungkin gue udah misalkan nih kayak gue udah belajar banget bahasa Sunda, gue udah bisa bahasa Sunda gitu, bahasa Betawi juga gue bisa gitu. Nah kalau kalian tuh gimana? Ini ngerajuk ke situ. Ibu aku emang Jawa, tapi Jawa Makassar. Ada Makassar Campuran situ. lah ya, Ya, campuran. Lahir di Makassar.
Nah setelah dari situ dia pindah ke sini Pamulang. Pamulangnya Tangerang. Nah perbedaannya itu kalau orang Jawa nih kalau ngomong itu santai. Ngomong santai kayak aku kan nadanya kan kecil ya, tapi ngebas suara gitu. Nah sama orang Jawa itu kebanyakan itu sukanya itu makanannya manis gitu. Nah contoh kayak eyang aku kan biasanya suka makanan manis gitu kayak Gudeg. bukan gudeg, bukan. Kalau makanan yang dia suka itu justru kayak ini durian gitu lah. Durian sama apa namanya bolu pisang. Dicampur gitu ya. Oh iya. Kue pisang gitu. Nah, gitu kalau orang Jawa begitu sukanya manis-manis kayak risol kan. Nah, tapi di sisi lain ibu aku itu nggak kuat pedas. Jadi kalau orang Jawa itu nggak suka pedas, tapi mereka suka manis. Dominan manis lah ya. Dominan manis gitu. Manis banget. Rata-rata Jawa sukanya yang manis gitu kan. Iya. Nah, beda sama bapakku. Bapakku ini tuh ngomong keras gitu. Ngomongnya keras, nurunnya itu juga ke aku. Aku itu sedikit, tapi kalau paling keras itu ngomongnya adik aku paling keras ngomongnya. Kalau misalkan kan teori ini kan kayak membahas perbedaan budaya gitu kan, ya nggak sih? Iya. Nah jadi gimana sih cara kalian untuk menilai budaya itu dari teknologi gitu, dari dengan kemajuan teknologi yang ada gitu? Kan misalkan dari sosial media TikTok atau apa itu suka ada yang membahas tentang budaya ini, budaya itu. Nah, kalian yang berasal dari situ itu termasuk itu kayak suatu pelajaran yang benar nih untuk orang lain yang nggak tahu. Itu menurut kalian gimana? Mungkin dari Cimbe dulu. Kayak perbedaan budaya. Mungkin lebih ke ngasih tahu nggak sih kayak hal-hal tentang budaya itu apa gimana? Contoh deh, misalkan ada orang di sosial media membahas, budaya Minang nih gini loh, kayak bla bla segala macam gitu. Nah, tapi ternyata yang dipost di sosial media itu nggak benar. Nah, pendapat Cina tuh kayak gimana? Tentang teknologi ya, sama yang aslinya itu beda ya. Kalau menurut gue sih itu jauh banget ya sama yang aslinya, yang dimana gak semuanya itu sesuai realita. Misalnya kayak nih contohnya itu kan gak sesuai realita ya. Kalau menurut gue tuh nggak banget. Kenapa? Karena itu jatuhnya kayak menilai, membuat prasangka ke budaya lain itu menjadi jelek gitu loh. Nah, yang dimana juga itu kayak membuat prasangka itu jelek ke budaya lain, dan itu yang dimana bisa menyebar kemana-mana gitu loh. Nah, kalau untuk antisipasinya lebih baik kayak daripada percaya ke sosmed, nah kita tanya ke suku yang bersangkutan gitu loh, nanya langsung ini gimana sih budaya kalian? Mungkin nanya ke orang, misalkan ke orang Minangnya langsung gitu. Paham. Jadi kayak misalkan nih, bener nggak sih di Minang tuh pernikahannya berbeda-beda dengan, kan ada suku Padang atau suku Priaman tuh beda ya? Ya, betul. Pariaman begitu. Nah, kalau setahu gue nih, yang pernah diceritain sama mama gue, suku-suku Padang tuh kan banyak banget, Pariaman, terus Solok gitu. Kan kalau gue pribadi tuh suku Tanjung gitu, Tanjuang. Nah itu yang dimana kalau adat pernikahannya itu dari Pariaman ke suku lain. Nah, Pariaman ini mau perempuan atau laki itu harus disamperin. Kayak kalau bahasanya kayak dibeli gitu loh. Apalagi kalau laki-lakinya tuh harus disamperin, dibeli gitu loh. Sekalipun laki-lakinya itu lebih mampu daripada perempuannya. Nah, itu tetap kalau di budaya suku adat si Pariaman ini, mereka tuh tetap kekeh kalau menikah
bagian laki-laki itu cuman terima jadi aja, disamperin sama pihak perempuan gitu. Jadi cuma perlengkapan jadi dari perempuan lah ya. Ya, termasuk karena mahar harga diri seorang dari suku adat si Pariaman ini tinggi, gengsi gitu loh. Kalau setahu gue gitu yang gue dapat dari mak gue. Oh, jadi kalau salah dikoreksi ya guys gitu. Nah, mungkin beda juga ya sama suku gua gitu kan. Kalau suku gua kan Betawi, Sunda Betawi. Tapi memang Betawinya ini menurut gua kan Tangerang tuh maksudnya Banten ya? Iya, Banten tuh Sunda kan? masih Banten. Nah, gua tuh masih bingung. Tangerang itu masuk Sunda atau enggak? Tapi setelah gua riset tuh ternyata emang Sunda gitu. Sunda Tangerang. Jadi kayak gue masih bingung gitu antara gue tuh Betawi Sunda atau gue Sunda Tulem gitu. Sebenarnya Sunda kayak Banten, Sukabumi gitu misalkan gitu. Cuma kalau yang dilihat dari suku gue yang ada di sosial media itu emang terlihat sederhana sih. Emang terkenalnya suku Sunda tuh sederhana kan ya? Iya, betul. Jadi kayak nikahan segala macam tuh itu sesederhana itu gitu. Jadi kayak gue ngelihat adat-adat lain tuh kayak wah ternyata dari adat Minang tuh beda-beda suku ini ya gitu kan. Iya, Beragam banget ya. Tapi wow juga. Itu kalau misalkan ini gimana? Nadia gimana? Apa tuh? Kalau semisalkan ini deh, kalau semisalkan nikah nanti asik. Nikah tuh pakai adat apa nih gitu? Adat Jawa. Nggak tahu ya. Belum ada jodoh. Nah ini aku mau nanya nih ya, kan kalian Cinde dengan Rafa kan narasumber nih ya, sebagai narasumber berdua. Aku nih mau nanya kan kalau keseharian sehari-hari itu pasti kita ini kan anak muda itu sekarang gampang banget nerima budaya luar gitu. Iya kan, kayak tren terkini gitu tuh. Nah kalian pastinya pernah ngerasain kan? Pasti pernah ngerasain gitu tuh. Kayak FOMO gitu. Iya, kayak ikut-ikutan gitu tuh, pengen yang ikut tren yang terbaru, apalagi yang banyak diikutin orang, terus Iya. kayak ada perasaan pengen ikut juga sama kayak yang lain gitu. iya. Nah, Siapa dulu nih? nih menurut kamu budaya lokal itu bisa nggak sih tetap bertahan gitu? Jadi gimana ya bahasanya? Kayak tetap bertahan di era yang sekarang ini gitu loh. Iya. Kan era sekarang kan benar-benar yang era yang door banget kan, maju banget door gitu. Apa-apa pengen diikut gitu. Banyak FOMO-nya lah gitu. Nih dari aku nih ya. Iya. Dari aku kalau selama ini pengalaman ya selama tinggal di Jakarta, emang banyak orang yang FOMO gitu ya. Banyak orang yang FOMO. Terus kalau ditanya kalau budaya lokal itu bisa bertahan atau tidak, menurut aku masih bisa bertahan karena gini, di adat Jawa sendiri ada yang namanya minuman jamu gitu. Nah jamu ini itu kadang-kadang ada ibu-ibu yang bawa pakai tentengan di belakang Gendong, gitu. jamu gendong itu Ya, namanya. jamu gendong, Digendong. jamu gendong. Nah kadang juga ada yang bukan pakai gerobak, kita pakai gerobak di PSPT tuh banyak tuh, ada satu. Nah dari situ saja budaya lokal masih bisa bertahan di era sekarang ini, era dimana banyak orang yang FOMO gitu. Nah, dari aku. Kalau dari Cinta gimana? Menurut aku sih masih bisa bertahan, yang sesuai penjelasan gue tadi yang di awal tuh tentang batik ya, bahasa simpelnya gitu loh. Karena kan sekarang tuh banyak apa sih namanya desainer, atau mungkin yang gampangnya itu orang-orang yang paham tentang apa sih desain buat baju. Nah itu mereka mendesain batik kan, itu lebih upgrade, lebih bagus. Nah itu kan sekarang banyak pameran-pameran mungkin ya, atau kayak kalau nggak pameran mungkin acara-acara yang tentang kesenian gitu. Nah itu desain batik ini lebih bagus di itunya, di bentuknya. Nah itu jadi kayak budaya lokalnya sama budaya apa sih namanya, budaya luarnya itu kalau kecampur tetap ada budaya lokalnya, jadi nggak tetap hilang gitu. Kayak corak dari Jawa. Pernah loh, gue tuh ngeliat di TikTok ada yang ngebahas tentang orang pakai kebaya tapi look Korean.
Itu gimana tuh? Kebaya Korea tuh kayak maksudnya kan kalau kebaya kan Ya udah kalau kebaya aja, jangan maksudnya gini loh, dicampurin. identiknya kan kebaya kan di Indonesia, berbagai macam batiknya gitu kan. Tapi ini kan dicampurkan dengan Korean look gitu. Itu kayak menurut gua kurang lah ya, nggak ada nilai, nggak ada sensasi, nasionalnya. nggak ada sensasi untuk mencintai Indonesia, cinta berat gitu. Beda gitu ya vibes. Iya, beda banget vibes-nya gitu. Walaupun era modern tapi kan harus tetap menahanin yang lestari yang Udah ada. Iya. Udah sih, cuma kalau misalkan ini kan tergantung orang lain juga ya untuk maksudnya orang berpakaian tuh tergantung orang lain kenyamanannya kayak gimana. Cuma untuk menilai kebudayaannya gitu loh, sebenarnya menurut gue kayak mending jangan deh gitu ya guys ya, mending kayak pakai kebaya kan. Kalau kebaya Jawa tuh ada kebaya janggan, itu yang laki itu pakai beskap gitu kan. Nah itu lebih baik pakai kebaya gitu, lebih tradisional, lebih ya sebenarnya lebih elegan kayak gitu sih daripada Ya, kebaya Ciri khasnya ya udah Iya, gitu. ada ciri khasnya. Jadi kalau misalnya dicampur sama look kayak Korean itu kayak ciri khasnya itu hilang gitu. Jadi kayak ya masa dua budaya jadi satu guys dalam satu negara gitu kan. Walaupun namanya konvergensi, ada penyatuan ya budaya luar sama budaya lokal, cuma kayak kurang aja gitu jadi. Benar kayak kurang apa ya, kurang enak aja dilihatnya kan. Gimana ya? Oh ini udah ininya loh gitu, ngerti gak sih? Tampilannya kayak over banget guys. Kayak itu kayak manik-manik di mana-mana, atau enggak kayak itu lebih terlalu panjang gitu loh. Mungkin kalau standarnya apa sih kebaya yang jadul kan, yang kuno itu kan ya udah biasa gitu kan. Gitu. Kalau ini kayak lebih banyak pernak-pernik banget gitu aja, kayak wah banget gitu. Dan warnanya juga koket-koket gitu Iya ya. benar. Udah yang warna Ngejreng. Jadi kurang cocok. Tapi kalau semisalkan emang kebaya yang modern sekarang tapi dengan dipadukan kebaya atau kain yang tradisional sih masih oke sih menurut gue, kayak masih ada campuran, tapi campuran itu kayak bukan campuran dari luar, tetap dari Indonesia gitu. Jadi kayak misalkan nih kita pakai kebaya modern zaman sekarang, kan tahu kan kebaya zaman sekarang yang ada tali-tali di manapun itu gitu kan. Terus mungkin bawahannya tuh atau pakai rok kayak songket rok itu, jadi kayak lebih mempermudah gitu. Jadi kayak lebih menyatu dengan Indonesia gitu. Jadi balance lah ya. Jadi juga. balance-nya itu sama-sama budaya Indonesia ya menurut gua, bukan sama budaya luar gitu. Kan kalau budaya luar kan kayak gimana ya Jadi kelihatan modernnya rancu itu gak yang sih? mempermudah tanpa harus ngubah gitu kan. jadi nggak perlu mengubah look gitu. Itu sih. Mungkin dari Nabila ada Iya. pertanyaan buat mereka? Kan kita gengsi banget nih rata orang. Nah, untuk bagian konvergensi budaya ini kan banyak tektokan dari campuran budaya lain yang kayak saling bergabung. Nah, itu kita sebagai gengsi, kalian berdua nih gimana sih cara untuk tetap menjaga kehidupan budaya lokal biar tetap ada dan terus dinikmati oleh generasi selanjutnya? Kayak turun temurun gitu, dilestarikan gitu lah ya. Gitu tetap ada lah sampai zaman kapanpun. Apa duluan ini? Sampai punya anak, punya cucu, punya cucu, apalagi Sampai kita meninggal sudah. Nah, gitu. Kayak wafat ya. sampai lebaran gajah. Ada. Apa tanggapannya sebagai Gen Z? Siapa dulu nih? Cindy atau aku dulu nih? Boleh siapa dulu yang Aku. jawaban. Oke, dari jawabannya aku gimana caranya biar budaya lokal ini tetap lestari atau terjaga turun temurun generasi ke generasi. Sebagai Gen Z ini kan kita akan menjadi seorang orang tua ya. Iya. Orang tua. Amin. Ya Allah, semoga. Nah, disitulah kita punya peran nih untuk mengajarkan kepada anak kita budaya asli kita begini. Tapi disclaimer, jangan mengajarkan. Dulu papa sekolah menerjangi sungai loh. Papa lembah, lautan, gunung, sungai, bukit, jangan ya. Enggak, Karena kita zaman kita disclaimer, jangan begitu, itu salah justru, itu nggak boleh. Gimana apa ya? Oke, yang pertama itu pasti akan menceritakan ya jika anak kecil aja itu udah kepo sama adat. Oh, mungkin ingin taunya kuat Iya, lah taunya gitu. kuat gitu. Nah, mungkin sebagai Gen Z
Gen Z yang akan menjadi orang tua, kita harus boleh menceritakan atau mengajarkan budayanya ini turun temurun. Jadi kayak seperti dongeng begitu, seperti dongeng. Kayak cerita, oh dulu papa gini loh. Nah ya begitu dulu. Ada zaman kopi. Dulu iya begitu. Bener ya itu. Iya, Dulu betul. papa merasakan covid loh nak gitu. Dulu memang begitu tahun 2019 2020 lah. Menyebalkan sekali, harus di rumah dan tidak bertemu dengan teman-teman, ya gitu. Nggak dapat uang jajan. Nggak dapat uang jajan, tapi dapat uang lebaran. Ya, bagaimana itu ceritanya? Ya kalau Cinde. Kalau Rapa kan mungkin tadi ngajarin ke ini ya, anaknya, terus nanti penerus-penerusnya, keturunan selanjutnya ya. Kalau gue pribadi sih lebih ke apa ya? Kita boleh inilah, bolehlah kalau misalkan untuk hal-hal baru yang apa sih yang ada gitu loh. Kita ngikutin zaman juga, cuman dari kitanya sendiri tetap melestarikannya gitu loh. Kayak contoh misalnya itu barang-barang tradisional kita nih jangan hilangin gitu loh. Jadi kayak tetap disimpan. Nah, yang dimana itu kita tetap ingetin, oh kita nih orang Indonesia gitu loh. Indonesia banget. Iya, kita Indonesia banget. NKRI harga mati gitu loh. Kayak Chris gitu. Nah iya, misalnya kayak Chris. keris gitu, misalkan contoh kecilnya itu. Nah terus Wangsit, lagi ya? Terus Kumpul. tambahan dari aku mungkin begini ya, mungkin selain menceritakan dongeng, terus ya sama menceritakan pengalaman kita juga gitu. Jadi pengalaman aku nih, ini dulu pengalaman aku ya waktu kecil di namanya itu Setu Babakan, nama tempat orang-orang Betawi di situ sama Sini dong berarti. itu di Lenteng Agung. Oh, ini kan. Lenteng Agung. Lu kalau nggak tahu diam. Setu Babakan itu Lenteng Agung. Oh, kayaknya pernah denger deh. Nah iya itu ya tempatnya itu dulu Betawi ya. tempat Betawi, itu kakek aku di situ. Dulu tempatnya di situ, sama bapakku pernah ikut bantu juga ya. Nah di situ kalian bakal lihat nih Al-Quran gede tuh, paling gede tuh, sama golok terpanjang. Nah di situ tempatnya tuh. Sama satu lagi, kalau di adat Betawi itu kalau menikah Ada palang pintu. ada palang pintu. Nah itu kan palang pintu kayak suka. Palang pintu? Kalau palang pintu itu kayak kita adu pantun. Ada pantun. Sama ini ada yang budaya banget di Betawi ini yang gue takutin, tau gak apa? Ondel. Lo gini, lo kalau kesana lo harus hati-hati karena ondel-ondelnya. Jadi ini gue cerita ya. Gue takut ondel-ondel itu gara-gara gue waktu itu jalan-jalan sama orang tua ke Monas. Monas Jakarta. Lo ke mall. Disamperin Waktu ya. di mana? Gue tuh lagi jalan-jalan malam sama orang tua. Aku cuk jalan. Tiba-tiba ondel di belakang gue. Dor aja kepalanya, mukanya tuh merah gitu. Maksud gue kayak anak kecil ngeliat orang ngeliat badan gede, terus mukanya merah tuh takut gak sih? Trauma berat sampai sekarang itu takut banget. Itu pas masih kecil banget berarti. Itu SD lah. Waduh. Nah itu juga salah satunya begitu, kalau orang-orang Betawi kalau anak sunatan ya, itu akan digiring, jadi kayak giring satu kampung. Itu digiring, di belakang kita itu ondel-ondel. Oh iya. Belakang kita ondel-ondel, sama ada namanya roti buaya. Iya. Oh iya. Nah, itu untuk orang nikahan ya untuk orang biasanya. nikahan biasanya itu gede, jadi semeja ini itu ya. gede justru. Nah itu dipakainya buat orang nikahan dan harganya wow sekali. Wow ya. Ya sekitar kalau yang gede 500 ada 500.000 itu sedang. Kalau yang mau yang gede itu sekitar hampir 1 sama 2 juta. Itu gede. Nah kalau di palang pintu itu sendiri mungkin bukan kita yang harus
pantun-pantunan, tapi jagoannya kita. Iya, jago. Jadi kayak Jawara ya. Jawaranya kita. Jadi kita panggil nih, woi, nih jawara gua nih, masuk. Wah, langsung adu pantun. terus kayak ciri khasnya tuh kayak pakai baju merah, peci merah ya, peci merah, baju. baju. Sama ini kayak bajunya Mandra. Mandra. Oh, iya. Atau baju Mandra kan, nah itu mungkin kayak gitu. Sama sarung di sini. Oh, sarung gitu ya. Terus baju-bajunya mereka itu warna-warni gitu. Jadi satu orang itu bisa pakai warna biru, hijau, Bang merah. Mandra izin ya, kita sebut-sebut Maaf ya, Bang. izin. Izin. Nah itu dan waktu atraksi ya mungkin ada komedinya gitu. Jadi aku masih ingat banget nih sama anak kecil palang pintu ikut sama bapaknya waktu itu salah satunya nanyain begini, Bang, ada pertanyaan, ada 3 cicak di dinding. Nah, tembak satu nih pakai karet, tuk. Nah, 1 jatuh, tinggal sisa berapa di atas? 2. 2, salah. Kok salah? Salah. Jadi begini, ulang nih. Ada 3 di atas. Tung, 1 jatuh. 1 jatuh kan? Sisa berapa? 2 kan? Nah, salah. Jawabannya begini. Terus gimana tuh? 2-nya lagi tuh. Nah, kalau 2-nya lagi tuh bilang astagfirullahaladzim langsung jatuh. Gue jadi kaget. Kaget Ya dua-duanya. Allah, nggak paham gue. Nah, itu pantunnya anak Betawi gitu justru. Ya sebenarnya bukan pantun sih, lebih ke Pertanyaan. jokes. Jokesnya gitu. Jadi satunya jatuh tek, 2-nya lagi tuh kaget tuh langsung jatuh. Jatuh juga. Oh iya. Sama ada satu lagi nih. Anak kecil tadi masih sama itu nanyain bilang gini, saya ini nih juara nasional juara apa namanya kabupaten bahasa Inggris. Lawan bisanya keren tuh. Ya keren lah, orang saya juara 2 lah, juara 2 dari 50 peserta ya kompetisi ya. Terus ditanyain sisa 48-nya pada kemana? Sisa 48 orangnya pada sakit. Iya. Ya, dia sendiri. Ya gitu, tapi saat bertarungnya ini loh yang paling ngakak. Oh jadi itu Jadi, contoh ininya ya? Contohnya Oke. begitu. Jadi pada saat mereka bertarung juga mungkin pakai golok asli. Mungkin pakai golok asli. Nah, tapi ini berserem gini. Ada satu di mana suatu acara nih orangnya berantem. Nah, tapi anak kecilnya ini lompat ke yang gede langsung mukanya begini. Tapi kayak kan kita kan yang ngebahas kayak perbedaan budaya, kita maksudnya gitu kan, percampuran budaya gitu. Tapi Blaster budaya. jadi kayak kemarin kita kan pergi ke Baduy ya, ke Sabah Baduy itu kita melihat budaya mereka tuh nggak ada tercampur tangan oleh teknologi, beda dengan budaya-budaya kita gitu. Jadi kayak budaya mereka tuh gimana ya ceritanya, kayak budaya mereka nih, mereka tuh punya budayanya sendiri dan dia masih menggunakan teknologi, beberapa yang menggunakan teknologi, cuma nggak semuanya gitu. Kayak itu tuh masih bertahan banget sampai mereka sekarang gitu. Mungkin kalau kita sebenarnya nggak kuat yang karena teknologi, karena kayak kita semuanya menggunakan teknologi, kuliah pakai teknologi, kabar-kabaran komunikasi aja bisa pakai teknologi gitu kan. Tapi kalau mereka tuh masih kuat banget dengan budaya yang adanya gitu. Keren banget sih menurut gue kayak gitu. Tapi kalau dilihat juga kalau yang di Bali itu kan mereka ada sih, maksudnya ngambil lah sisi positif dari apa Budaya luar. Iya, konvergensi ini nih, kayak kayak mereka kan kayak ngikutin tren TikTok, enggak ngeliat YouTube, mereka kan suka ada nonton gitu juga kan. Walaupun emang di jam-jam tertentu aja gitu. Jadi kayak sebenarnya ada kan guys, tahu kan yang tiktokers dari Baduy itu yang Oh ya, tahu yang siapa itu namanya? Rumsya, si Sarti itu Cina. emang dia sebenarnya rumahnya masih di bawah dan masih mendapatkan sinyal ya waktu itu ya, karena di Baduy itu kan dimana dia penghasilannya kan dari berjualan ya. Nah dia tuh berjualannya tuh di rumahnya si kayak siapa sih waktu itu yang ada Krisnya, Si Cina pokoknya di antara rumah yang itu ada yang pokoknya rumah yang masih di bawah, yang di bawah yang masih di kampung 2. Kampung 2 Kampung itu dua. masih dapat sinyal dan masih menggunakan kris, dan itu berarti mereka tuh udah
menggunakan teknologi tapi enggak kayak kita gitu loh, kayak kita kan udah semuanya pakai Jadi lebih teknologi. sedikit modern lah ya. Iya, mungkin kalau kita pakai teknologi udah 80%, tapi kalau dia mungkin masih 60% atau 50% gitu. Jadi mereka cuma kayak manfaatin aja gitu ya. Iya, manfaatin dari alam gitu. Yang positifnya aja gitu. Kayak kemarin tuh kita ngedenger dari yang si tripnya siapa namanya? Tripnya Bang Rian ya? Bukan, yang ini yang kita lagi pertanyaan itu yang Kang Adi. Kang oh iya, Kang Adi juga ini sebagai orang Baduy, dia kampung 3 ya? Trip lokal ya. Iya, dia trip lokal. Dia tuh kayak ngejelasin dia menggunakan teknologi, tapi teknologinya tuh kayak ya udah dia tetap menggunakan budayanya sendiri gitu. Jadi kayak dia tuh main HP tuh jarang banget. Cukup untuk berkomunikasi, kata dia juga. Kayak saling kabar-kabaran, saling mencari teman gitu. Tapi karena dia mungkin udah punya istri ya, jadi lebih dibatasin lah ya. bukan dibatasi, jadi kayak ingin mengajarkan anaknya untuk melanjutkan budaya itu. Melestarikan budaya. Melestarikan Biar budaya. budaya mereka Iya. tuh nggak hilang ya. Kan kalau setahu gue tuh kayak Baduy itu ciri khasnya paling kelihatan itu nyeker gak sih? Oh, kalau itu budaya Baduy dalam. Baduy dalam. Jadi kalau yang luar udah pakai. jadi kemarin tuh kita trip ke Baduy itu pakai porter, yang dimana porter itu ada anak kecil dari Baduy luar. Ada ayah siapa waktu itu? Yang porter dari Baduy dalam? Lupa. Pokoknya dipanggilnya emang ayah. Iya, dipanggil tuh emang ayah guys. Jadi kayak dia emang orang Baduy dalam dan emang penghasilan utama dia tuh untuk kayak gitu. Jadi kita menghargai gitu. Penghasilan utama dari orang Baduy itu seperti itu. Kayak dia open porter segala macam gitu. Jadi pas kemarin kita menggunakan porter tas dengan orang Baduy dalam, dia emang nggak pakai sendal. Tapi kalau orang yang Baduy luar itu masih menggunakan sendal. Gitu. Dan agak culture shock juga ya di situ, karena yang jadi porternya itu anak-anak kecil ya. Anak kecil dan umurnya tuh baru 7 tahun. Bayangin, anak kecil bawa tas 3 biji, 3 tas yang isinya tuh hampir 2 sampai 3 kilo. Gila banget. Badan Titan guys. Kita enggak, gini aja. Gua yang dari bawah dari Ciboleger sampai Kampung 2 aja udah nggak kuat Udah bawa tas. ngos-ngosan. Iya, gua sampai tunggu. Duduk jalan berapa jam itu? duduk. Bisa 2 jam, 2 jaman. Itu 2 sih jam kalau lah. misalnya nggak berhenti. Oh. Ini kan karena kita Berarti duduk lebih jalan dari duduk itu ya? jalan duduk, jadinya ada kali 2 jam lebih gitu tuh. Ada yang kesurupan nggak? Enggak. Oh, enggak sih kalau kayak gitu. Janganlah. Aman ya. Ampun. Aman sih. Repot juga ya kalau ada. Repot. Dan mereka tuh kayak bener-bener yang budaya masih asli, Sundanya tuh Sunda banget gitu. Dan gue ngerasa gue tuh orang Sunda. Tapi orang Sunda itu lebih apa ya, lebih mendalami suku gitu. Jadi kayak masih cara berpakaian, dia tuh mereka tuh berpakaian hitam, atasnya tuh kain biru. Bercorak gitu ya. Gitu. Jadi kayak masih wah keren banget nih dia nih. Kayak bener-bener nggak hilang gitu budayanya. Walaupun dia bercampur tangan dengan teknologi gitu, tapi dia kayak nggak hilang aja gitu. Dan semua rumah yang dibangun pun juga sama, nggak ada yang tingkat, Nggak ada yang dipaku, dia cukup diikat sama apa? Diikat. sama kayu itu tuh pokoknya. Bukan kayu, dari apa ya? Dari kayu juga tuh. Iya, ada Dari kayu tapi di Pokoknya dia tuh anti paku guys. Kalau nggak salah, kalau salah koreksi ya. Pokoknya dia tuh nggak pakai kaku. kayu. Paku. Dan dia kayak cuma mengandalkan, kan kalau kita kan kalau bikin rumah gitu mengandalkan ada tukangnya, ada arsiteknya segala macam. Nah kalau dia tuh sama-sama gotong royong Bekerja sama ya. gotong royong Satu sekampung rumah. aja gitu. Jadi kayak wah ternyata budaya kita tuh udah banyak banget campurannya gitu, daripada budaya dia, dan budaya dia ada campurannya tapi lebih keren gitu. Anti campur tangan. Kayak kemarin tuh sempat ada yang nanya kan, gimana sih kalau misalkan orang Baduy luar itu kecampur sama budaya luar gitu, kayak misalkan dari pendatang, misalkan kayak kita nih kemarin pendatang gitu, malah merusak budaya dia gitu. Nah kayak misalkan dia malah terpengaruh dengan budaya kita. Nah ternyata dia itu ada hukum adat. Kalau misalkan kayak gitu, hukum adat ya namanya ya. Cuma hukum adatnya ini entah itu roh ya atau apa, pokoknya mereka itu ada percayaan pastinya kan.
ada nenek moyangnya gitu lah ya. Ya intinya kayak Gitu. gitulah. Jadi lebih apa ya? Lebih masih ke mistis ya, masih ada Mistis, Masih percaya kepercayaan, mistis, mistis. tapi karena emang kepercayaannya kan. Tapi ya maksudnya. emang itu awalnya mistis, bukan ini Iya. bukan menjengkelkan, tapi emang kita Oh, yang kita biasa kesana gitu. kita yang biasa berhidupan dengan terang gitu, tapi di sana tuh bener-bener kayak terbiasa dengan Gelap. gelap tuh keren gitu setiap harinya, sedangkan kita nggak bisa gitu Nah, gitu kan. Ini sama cerita si Fasa udah pada denger belum sih? Yang apa? Jangan cerita itu di podcast. Jangan Iya. cerita itu, bentar aja. Nanti ini Jangan. di-cut ya berarti. Hati-hati. Emang tapi lu tahu Apanya? ceritanya Pasha? Enggak, maksudnya Ntar kita cerita di balik ini lebih layar. ke gibah jadinya. Oh jadi mana boleh kayak Tidak, kita lanjut ke konvergensi aja. lanjut ke Nadia. Rumah mereka sama-sama nggak sih? Itu kayak sama semua bangunannya Iya, itu sama dari semua. dari benar-benar hasil dari alam semua kan, Iya. pohon, kayu Jadi gitu. memanfaatkan Sama alam waktu banget. itu kita waktu pasti perjalanan ngeliat anak kecil bawa kayu, gelondongan kayu panjang itu dibopong sendiri dengan Yang biasa kayu tukang itu tau iya, kan? itu dibopong anak kecil sendiri. Wah, Dari atas ke bawah, bawah ke atas. Gila sih energinya Pak. itu benar-benar yang kayak mereka tuh kuat banget gitu loh. Bibit Itu unggul perbedaannya. gitu. Bibit unggul, iya mereka tuh kalau perempuan dinamainnya bibit unggul gitu. Jadi emang perempuan sih cantik sih, orang Bali tuh cakep-cakep. Beda ya banget gitu ya. Iya. Kan kalau kita mungkin cakepnya karena skincare, karena makeup itu bener Tapi juga masih pakai Oh, makeup gitu pakai. juga. Iya masih tipis-tipis gitu ya. nggak tahu. Tapi emang tapi walaupun dia pakai make up Tapi kelihatan cakepnya tuh natural gitu. beda sama kita. Mungkin karena suhunya juga Ya, kali. semuanya juga lebih dingin kali ya. Suhunya. Tapi menurut gua Bali itu bukan yang terlalu dingin sih. Sedang Sejuk, sejuk. Sejuk. Beda dengan suku Sunda yang lain kayak Bandung yang kayak Bandung Barat, kayak Lembang, segala macam itu masih dingin banget sih menurut gua. Tapi Cuma kalau siang juga emang lumayan gersang sih ya. kalau siang emang lumayan agak panas waktu pas kita turun ya. Soalnya nggak ada pohon dia, pohonnya itu ada, cuma kayak Lebat Ah, banget, nggak rindang, gimana ya? nggak rindang. jauh-jauhan gitu berjarak gitu. Hmm. Dan perjalanannya lumayan ya menggunakan mobil itu. Oh, kalau itu dari stasiun Rangkas Bitung ke ini ya emang itu perjalanan. Dan sebenarnya kalau itu kita masih bersyukur naik mobil loh. Kalau mereka tuh jalan kaki sih. 3 hari. 3 hari jalan kaki. 3 hari. Gue. 3 hari ke Jakarta. Bayangkan. Makanya itu jadi kayak budaya mereka tuh walaupun kalau budaya dalam, Baduy dalam tuh mereka emang sama sekali nggak mau tercampur tangan oleh modern. Tapi apanya mereka jalan kaki nggak ada yang nyasar ya. Ya, Udah mereka biasa ya. udah petanya ada di luar kepala itu kayaknya. Enggak, jadi katanya mereka tuh setiap mau pergi kayak ada ritualnya gitu kan. Oh, jadi biar Bener nggak nyasar sih gitu yang ya? nggak tahu ya, pokoknya lupa, pokoknya setiap dia mau pergi pasti dia tuh izin dulu sama yang kepala adat atau apa gitu, izin dulu, terus sama pokoknya dia tuh kalau setiap pergi nggak akan nyasar gitu. Oh iya. Ada jalannya sendiri. Heeh. Ada jalannya sendiri. Cuma nggak tahu ya benar atau salah, cuma ini mah kemarin denger aja gitu. Keren sih, keren. Jadi kayak ih gila keren banget gitu. Gitu-gitu ya. Kayak pengen sih balik lagi. Hari-hari nggak nyasar. Kayak pengen sih balik lagi, cuma bisa nggak sih naik motor? Ya bisa lah. Jalan aja begitu. Ini kan dari tadi membahas tentang Baduy kan. Sekarang mungkin kita bisa kali balik lagi ke tentang teori konvergensi budayanya lagi. Iya, gitu. boleh. Ada yang mau nanya mungkin Bila mau Apa nanya ya? sesuatu gitu. Aduh. Kita membahas santai aja di sini, Mbak. Ya kalau tentang banget. Gue mau nanya nih, terakhir kan banyak tuh kayak di mana sih? Kayak di stasiun Sudirman tuh kan banyak tuh anak-anak ya pakaiannya beragam. Menurut kalian gimana sih tentang konvergensi budaya? Sini duluan. Ya kayak kita lihat di sosial media TikTok. Kalau pakaian beragam kita juga beragam guys warnanya. Iya, maksudnya dari model bajunya gimana sih tanggapan kalian mengenai anak-anak kayak zaman Zaman now gitu. zaman now ya kayak dulu viral Citayum itu. Oh, tahu. nih. Oh, Citayum gitu ya. Siapa sih? Culture, Siapa sih culture Citayum tuh gitu. siapa dulu artisnya? Oh itu Pajar ya? JJ. JJ. Pacar juga nggak sih? Bukan, pacar Beda, bukan. beda. Iya itu bisa ya, soalnya kan mereka ngeliat mungkin dari tren luar kali gitu ya. Jadi diikutin di sini, diterapin di sini.
kalau ngebahas anak zaman sekarang ya, yang dari cara berpakaiannya gitu ya. Oh, ini skena. Oh, iya, Skena sama yang zaman dulu. Ih, gimana sih pertanyaannya? Yang culture Iya, culture. Pokoknya pakaian zaman dulu sama zaman sekarang itu ya. Sekarang lebih modern banget ya. Over banget ya loh modernnya itu. Kalau zaman dulu mungkin yang kayak biasa aja gitu. Kalau ngikutin artis luar ya kayak gitu Iya, biasanya. benar. Michael Jackson. Artis Indonesia aja banyak tuh. Jadi Dari- menurut pendapat Oh, ini yang laki-laki tuh pakai celana gondrong tuh apa? Siapa ya? kalian ngomong. Apa nama outfitnya? Skena. Bukan skena, ada yang laki-laki Yang celana gelembung-gelembung gitu kan? iya. Apa tuh namanya celananya? Baggy mah Iya, kayak bukan baggy bukan jeans. baggy ya, apa sih? Baggy jeans lah. Bukan, apa ya? Cutbray. Bukan, cutbray zaman dulu. Bukan. Oh, kalau zaman dulu yang bener sih pakaiannya tuh emang pada cutbray tahun 90 tuh cutbray dan sekarang tuh malah nggak tren lagi. Kargo gitu. Oh iya, ya. kargo yang banyak Iya, kantong di kargo. samping itu. Sama kargo. Jadi ini nanya pendapat gue ya, pendapat lu aja sih. perbedaan pakaian zaman dulu zaman sekarang gitu. Jadi berfokusnya ke anak bocah aja pas secara menyeluruh. Menyeluruh sih lebih. Menyeluruh. Ya, biar Tapi kalau kayak culture pagi itu lebih ke yang remaja nggak sih, bukan anak kecil? remaja remaja. nanggung. Ya udah remaja aja deh. Remaja. Iya. Kalau remaja, pemakaian dulu sama sekarang, menurut gue ya perubahan besar nggak sih kan? Kalau dulu lebih kayak bajunya ketutup, terus panjang. Kalaupun emang pendek tuh bukan pendek yang ngetat banget gak sih gitu loh. Nah, masih ada batasan gitu yang masih bisa dinilai, oh ini sopan, ini enggak gitu loh. Nah, dan itu mereka terpapar dari apa sih namanya, tren-tren fashion gitu loh, kayak oh ini bagus nih buat gua gitu loh, oh gua mau ini kayak bagus nih, cocok di gua gitu. Oh, Pengen enggak, gini, ikutin Cin. tren, gitu. Yang outfit yang nggak skena nggak ditemenin gitu. Itu pernah ada loh di TikTok gue. Nah, terus setelah kayak di zaman sekarang tuh pas mereka terpapar dari teknologi yang mereka nggak bisa memfilternya itu sendiri, kayak sekarang kurang sopan ya ini, banyak yang menjudge gitu loh. Walaupun sekalipun ya, mohon maaf kayak non-bis atau enggak, tapi lebih kita menjaga apa sih penampilan kita, mau secara agama atau ini, kita menjaga diri kita. Tapi kita nggak tahu ya, yang sekarang tuh kejahatan, pemikiran orang, nah itu. Catcalling. Nah, bener banget itu. Padahal Benci banget sama catcalling. Padahal kita misalkan udah pakai yang Pakai syar'i banget syar'i gitu, tetap yang harus- nutup sadaran, tetap aja itu berasal dari orang-orang oknumnya aja sih yang salah Bener. pemikirannya Jadi kayak gitu loh. kalau Bukan berpakaian tuh etikanya. menurut gue lebih tergantung kenyamanan diri sendiri sih sebenarnya. Cuma emang orang-orangnya aja yang nggak bisa ngeliat kita berpakaian bagus gitu. Langsung di- Orang-orang yang catcalling ya Langsung dipanggil, gitu. Dek. Ini orang yang catcalling. Tapi gue pernah kena catcallingan waktu pulang kampus. Itu rasanya Asli, pengen nyebelin. beli cabe sama air tuh dicampur disemprotin ke mata. Oh, Pengen iya, banget ya Allah. boleh banget, boleh nggak apa-apa. Jadi kayak ya Allah keselin banget, kenapa sih gitu. Iya. Soalnya gue juga sering sih di catcalling tuh sama supir-supir truk gitu. Ya, supir angkot. kayak kayak pengen gua gitu. Iya, bener. Jambak banget sumpah gitu loh. Terus kalau menurut apa gimana? Emang perubahannya besar ya dari zaman ke zaman, khususnya kayak yang di Sudirman tadi ya. Yang di Sudirman. Apa Citayam Fashion Fashion. Week? SDPD ya. Ya. Tapi emang rata-rata kok yang di Citayam itu lebih ke anak kecil ya Iya, anak maksudnya. kecil SMP. Menuju remaja nggak sih, menuju remaja? Ber ya, Masa-masa gabung. Pubertas. Di apa ya? Kalau menurut aku ya emang perubahannya besar ya. Contohnya aja kayak di Sudirman. Karena aku kan emang selalu Lewat situ. Dan itu dan pas lu lihat situ masih ada nggak sekarang? nggak ada. Oh, udah Udah kan udah nggak ada trennya. Kira masih ada Nggak nongkrong ada, gitu tapi loh kalau orang-orangnya. gini kalau di sana itu sekarang mereka itu kalau rata-rata ya celana panjang pasti dan Yang
Kalau yang cewek itu pasti celana panjang berkerudung dan celananya itu celananya panjang, terus bajunya tertutup sama pakai hijab. Nah itu tapi satu warna, misal putih gitu. Putih atau enggak biru gitu. Enggak sih, kayak menurut gue tuh anak-anak Citayam tuh tahunnya gombrong banget, bajunya ngetat. Iya, kalau Itu pasti dulu. ada yang kayak Buser nggak sih? Tapi kelihatan pusarnya. Tapi kalau di Sudirman sekarang udah nggak kelihatan lagi. Nggak ada, Karena udah hijrah udah aja. hijrah karena Nggak bro, jadi karena gubernur. gitu bro. Di Sudirman, Alhamdulillah. kalau lagi loh di Sudirman, itu memang salah satu tempat perkantoran. Iya. Jadi orang-orang kantor situ emang suka naik kereta dan itu aku sudah merasakannya ya. Dan mimpi buruk Itu di pasti situ. di gedung-gedung tinggi pada ngeliatin tuh. Itu pada ngeliatin pasti. Cahaya kalian keluar Sudirman, kalian keluar stasiun itu kiri kanan itu sudah gedung. Sumpah beneran, dan itu emang di senternya Jakarta. Jadi ya emang beda sama zaman dulu ya. Kalau ngeliat Oke. tahun 90-an itu tahun Pokoknya ini dari zaman dulu ke zaman sekarang lah. Sekarang ya. Jadi itu guys tentang teori yang kita bahas tuh kayak perbedaan dan cara kita menanggapi perbedaan itu, percampuran dari mungkin dari teknologi ataupun dari campuran manapun gitu. Mungkin cukup sampai di sini podcast ini. Asik, sedih banget jir kata-katanya sampai di sini. Iya, nanti juga berjumpa lagi. Aku terhura. Jom. Jadi mungkin sampai di sini aja podcastnya. Dan sampai berjumpa. Kembali di episode selanjutnya. Bye.